Ya, oke, Bang Said. Oke. Oke, selamat pagi Pak Pram. Ini gimana Pak persiapannya? Ada persiapan khusus gak Pak pada pagi hari ini? Secara khusus nggak ada, saya tidur nyenyak dan saya berharap bahwa warga Jakarta yang sekarang ini akan menentukan pilihannya di dalam pemilihan gubernur ini bisa memilih figur yang terbaik bagi Jakarta, karena Jakarta ini sebagai kota pusat global bisnis yang paling utama di Indonesia setelah tidak menjadi ibu kota, mudah-mudahan dipimpin oleh pemimpin yang bisa membawa Jakarta menjadi lebih baik, baik untuk kesejahteraan, kemajuan kota dan sebagainya. Bapak, ini kan selama 2 bulan saya juga bersama dengan Bapak melihat secara langsung, ini kan banyak warga Jakarta yang awalnya tidak mengenal Bapak sampai sekarang bisa mengenal Bapak dan juga terlihat dari elektabilitas. Ini menurut Bapak sendiri nih, Bapak optimis untuk satu putaran Bapak? Ya, bismillah, saya berharap betul satu putaran supaya tidak ada ketegangan, karena belajar dari pengalaman Pilgub yang sebelumnya berlangsung 2 putaran pasti lebih tegang. Sehingga demikian saya berharap berlangsung satu putaran ya. Oke, Bapak, terakhir ini terkait di Hotel JW Lawansa nanti bersama dengan Bang Dul, nanti akan ada tokoh-tokoh yang juga akan datang, mungkin ada Mas Anies dan juga Pak Ahok yang akan datang, begitu Pak? Terus terang teknisnya saya nggak tahu, tetapi saya meyakini bahwa sesuatu yang sudah berlangsung baik ini nanti di pemantauan mudah-mudahan itu terrefleksi, tergambarkan ya. Oke, Bapak, terakhir aja Pak, ini nanti bisa kasih pesan ke warga Jakarta untuk hari ini Pak? Ya, kalau saya pesannya sederhana aja. Pilihlah pemimpin yang terbaik bagi warga Jakarta, yang mengenal Jakarta, yang berkeinginan sungguh-sungguh untuk membangun Jakarta, dan juga yang mau menyelesaikan persoalan yang ada di bawah. Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Jumantik, Lansia, Difabel, dan sebagainya. Itu menurut saya lebih penting ya. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya bersama dengan Berita Satu. Makasih ya Pak Pramono. Ya, pemirsa, itu perbincangan saya bersama dengan calon gubernur Jakarta yaitu Pramono Anung, di mana saat ini kami bersama dengan Pramono dan juga istri dan juga bersama dengan putrinya akan berjalan menuju ke TPS 046 yang dimana tidak jauh dari kediaman dari Pramono Anung. Dan perlu saya sampaikan juga, ini juga ada beberapa, nah ini pemirsa kalau bisa saya perlihatkan secara langsung, ini Pramono Anung juga menyapa para tetangga begitu ya, dan juga memberikan silaturahmi secara langsung. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa ini kami juga sudah berjalan yang dimana ini tepatnya nanti untuk lokasi dari TPS ini kurang lebih 300 meter, dan ini juga kita bisa melihat secara langsung di mana memang tetangga dari Bapak Pramono ini juga disapa secara langsung oleh para warga dan mendukung secara langsung. Dan pemirsa, memang kalau kita lihat tadi ini awalnya memang diagendakan pada pukul 7 untuk berjalan, tetapi memang ini cukup mundur karena beberapa kali kita juga melakukan doorstop bersama dengan para media. Dan juga ini kami sedang berjalan begitu menuju ke TPS 46. Ya pemirsa, ini adalah visual terkini di mana memang Pramono Anung bersama dengan istri dan juga anak berjalan langsung. Ya, jalan langsung menuju ke TPS 46. Dan perlu saya informasikan, ya saat ini juga bersama dengan para istri dan juga bersama dengan anaknya berjalan langsung menuju TPS 46. Dan kalau kita ingat tadi, baik, terima kasih atas laporan Anda dari Pramono. Kita akan coba lihat situasi TPS di mana wakilnya Rano Karno ini akan memberikan hak suara di TPS 065 Lebak Bulus. Ada Agnes Valentina di sana. Selamat pagi Agnes. Agnes, apakah Anda sudah mendapatkan informasi jam berapa Rano Karno akan tiba di TPS? Ya, selamat pagi saya dan juga pemirsa BTV. Saat ini kami tengah berada di TPS 065, tepatnya di Bumi Karang Indah Sport Club, Jakarta Selatan. Di sini adalah tempat di mana nanti calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno bakal melakukan pencoblosan pemilu Pilkada 2024. Dan berdasarkan informasi yang terima media, Rano Karno akan berjalan menuju kediamannya sekitar pukul 7.20 menuju TPS. Kami informasikan kembali bahwa TPS ini sangat berdekatan dengan kediaman dari Rano Karno. Dan berbeda dari pemilu Pilpres sebelumnya, Rano Karno berserta dengan anak dan
menantunya memiliki tempat pencoblosan yang berbeda, di mana anak dan menantunya melakukan pencoblosan di TPS 064, di mana jarak dari TPS 065 ini tidak begitu berjauhan. Dan informasi kembali, setelah melakukan pencoblosan pada pagi hari ini diketahui nantinya Rano Karno akan menuju rumah pemenangan di posko pemenangan JS Luansa Hotel. Dan kami informasikan juga Said, sejak pukul 05 pagi tadi memang TPS dari 005 ini sudah melakukan segala persiapan, baik kursi dan juga meja. Dan sedangkan pada pukul 6 pagi tadi petugas KPPS juga terlihat sudah mulai berdatangan dan menyiapkan segala persiapan untuk menyambut pergelaran dari pemilu Pilkada 2024 ini. Dan adapun persiapan dilakukan yakni seperti pemasangan bilik suara, pemasangan kotak suara, buku administrasi, tinta dan juga lain sebagainya. Dan setelahnya terlihat bahwa petugas KPPS tadi sempat melakukan briefing bersama ketua RT setempat, dan tepat pada pukul 7.13 tadi bilik ini TPS dari 065 sudah resmi dibuka untuk warga. Dan kami melihat juga sudah ada beberapa warga tadi sempat datang dan melakukan pencoblosan. Namun untuk pagi hari ini belum terlalu ramai, dan kami informasikan kembali sepertinya sebentar lagi dari Rano Karno akan menuju ke TPS 065 ini. Ya, Said. Baik, Agnes, tadi kalau kita melihat laporan dari Teresia Silalahi, Pramono sempat memberikan keterangan begitu sebelum berjalan ke TPS. Apakah nanti di sana, di tempat Anda melaporkan ini, Rano Karno juga akan memberikan statement begitu sebelum nyoblos di tempat Anda melaporkan saat ini, Agnes? Ya, untuk informasi sementara ini diketahui memang Rano Karno akan memberikan statement usai nanti pencoblosan. Namun kami akan mengupdate kembali saat terkait informasi demikian, karena ini di depan kami terlihat bahwa rombongan dari Rano Karno telah jalan dan siap untuk menuju bilik suara di TPS 065 ini, dan kami masih menunggu detik-detik di mana nantinya Rano Karno akan melakukan pencoblosan di pemilu Pilkada 2024. Ya. Baik. Agnes, Anda mengatakan Rano Karno telah tiba di sana. Apakah Anda bisa menjangkau visualnya, Agnes, kedatangan dari Rano Karno dari tempat Anda melaporkan, atau seperti apa, Agnes? Baik, kameramen saya Indra Bramantio akan mencoba menangkap momen di mana rombongan Rano Karno ini akan menuju bilik dari TPS 065 ini. Terlihat sekali depan saya bahwa rombongan dari Rano Karno sudah memasuki area dari TPS 065 di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, bisa terlihat Said, kini jurnalis dan media sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dari Rano Karno dan juga rombongan untuk melakukan pencoblosan pemilu Pilkada 2024. Agnes, kalau yang Anda lihat di sana, apakah Rano Karno datang sendiriankah atau didampingi oleh keluarga atau seperti apa, Agnes? Ya, saat ini kami belum bisa melihat secara jelas visual dari rombongan Rano Karno. Kami masih melihat begitu bagaimana kedatangan dari Rano Karno, apakah ia datang sendiri atau mungkin datang bersama keluarganya. Namun terlihat bahwa sepertinya ia akan segera memasuki area dari TPS 065 ini. Dan kami merasakan kembali Said bahwa kami saat ini tepat berada di dalam dari TPS 065, sedangkan Rano Karno saat ini tengah berada di depan area dari TPS 065. Ya, terlihat Said bahwa Rano Karno telah datang. Ia datang menggunakan pakaian atasan berwarna putih lengan panjang dengan celana kain berwarna hitam. Ia datang bersama keluarganya, istri dan juga anaknya, dan terlihat bahwa mereka begitu ramah menyapa dari para jurnalis yang telah menanti dari Rano Karno sejak pagi tadi. Lihat wajahnya sangat berseri-seri begitu Said, dan juga istri dan anaknya juga tampak tidak sabar seperti untuk melakukan pencoblosan di pemilu Pilkada 2024 ini. Ya, terlihat bahwa Rano Karno saat ini tengah melakukan administrasi untuk melakukan pencoblosan dari pemilu Pilkada, di mana di administrasi ini Rano Karno dan beserta istri harus menyerahkan atau menunjukkan kartu identitas mereka guna kelengkapan dari pencoblosan pada pagi hari ini. Ya. Baik, Agnes, nampaknya sumringah sekali di sana situasinya. Rano Karno juga dengan senyum begitu tiba di TPS dan memberikan hak suaranya. Kita lihat juga tadi Pramono juga memberikan menyapa para warga begitu ya sebelum tiba di TPS dan memberikan hak suaranya. Namun Agnes, ini saya lihat
Rano Karno tiba di TPS tempat Anda melaporkan saat ini menjadi orang pertama yang memilih di sana atau sebelumnya sudah banyak juga warga yang datang memilih di sana, Agnes? Baik, sebelum Rano Karno hadir di TPS ini sudah ada beberapa warga meskipun tidak banyak sudah ada yang melakukan pencoblosan dan kami memantau sejak pagi tadi yang datang ke TPS ini baru orang tua atau lansia yang melakukan pencoblosan dan Rano Karno ini adalah beberapa warga setelahnya yang hadir pada TPS pada pagi hari ini. Dan kami bisa melihat bahwa Rano Karno bersama istri sedang mengambil kartu suara untuk melakukan pencoblosan di bilik suara di depan saya ini bisa terlihat bahwa Rano Karno bersama istri sudah menuju bilik pencoblosan pemilu pilkada dan dia menunjukkan kartu dari pencoblosan pada hari ini. Terlihat wajahnya sangat semeringah sekali Said bahwa ini adalah momen-momen yang sepertinya sudah dinantikan oleh Rano Karno juga istri yaitu pemilihan dari kepala daerah Jakarta 2024 dan terlihat ia tengah bersiap-siap melakukan pencoblosan di kartu suara yang ia tadi sudah dapatkan sebelumnya. Ya, Said. Agnes, pada saat Rano Karno ini saat ini sedang melakukan pemungutan pencoblosan begitu ya. Saya tidak melihat ada warga lain. Apakah ada pengaturan khusus di sana? Misalnya para masyarakat ini ditahan dulu sejenak sambil Rano Karno selesai baru kemudian dipersilakan masuk atau seperti apa, Agnes? Ya, ini terlihat depan saya bahwa Rano Karno baru saja melakukan pencoblosan kartu suaranya dan akan segera memasukkan kartu atau hak pilihnya di kotak pemilihan tahun 2024. Terlihat wajahnya sangat berseri sekali bersama dengan istri. Dia akan segera memasuki kartu suaranya ke bilik. Lalu kemudian lihat juga setelahnya ada beberapa warga yang melakukan pencoblosan juga dalam pemilu pilkada 2024 ini. Sehingga pada pagi hari ini di TPS 065 begitu santai dan juga bersemangat begitu untuk menyambut pergelaran dari pemilu pilkada 2024 ini. Ya, terlihat Said bahwa sekarang Rano Karno dan juga istri tengah menunjukkan jarinya setelah mencelupkan jari kelingkingnya di tinta usai pemilu pilkada ini. Terlihat wajahnya sangat semeringah Said untuk setelah melakukan pencoblosan pada pagi hari ini bersama dengan istri tercinta pastinya. Ya, Said. Baik, Agnes, ini nampaknya Pramono dan Rano Karno ini sama-sama mencoblosnya di waktu yang sama. Kalau kita lihat, kami juga memantau langsung visual dari rekan kami Teresia Silalahi yang memperlihatkan Pramono sedang memberikan hak suaranya begitu. Lalu Agnes, apakah Anda mendapat informasi setelah pencoblosan ini agenda Rano Karno ini akan kemana? Apakah akan berkumpul langsung bersama Pramono atau seperti apa yang Anda dapatkan informasinya, Agnes? Ya, kami masih menanti Said apakah setelah pemilihan ini akan melakukan doorstop bersama rekan media atau seperti apa kan masih menanti. Namun yang jelas setelah pencoblosan ini Rano Karno akan segera menuju posko pemenangan di JS Luwangsa, Said. Dan terlihat ini Rano Karno juga sempat melayani foto bersama dengan para petugas dari KPPS di TPU 065 ini. Terlihat sekali Said bahwa Rano Karno sangat ramah menyambut semuanya pada pagi hari ini. Ya. Baik, Agnes, tadi kalau yang Anda lihat pada saat Rano Karno tiba di TPS tempat Anda melaporkan saat ini, apakah Rano Karno datang berjalan kaki begitu dari kediamannya seperti yang dilakukan oleh Pramono dan juga kembali berjalan kaki lagi atau seperti apa yang Anda lihat, Agnes? Ya, kami informasikan bahwa tadi Rano Karno berjalan menuju TPS 065 dengan berjalan kaki begitu karena memang jarak antara TPS 05 dengan kediamannya tidak begitu jauh. Ya, saat ini media tengah menanti doorstop dari Rano Karno pada hari ini, Said. Ya. Baik, pemirsa, saat ini kita lihat Cagup nomor urut 3, Pramono sedang menunjukkan surat suara yang sebentar lagi akan melakukan pencoblosan begitu di bilik suara. Sebelumnya tadi kita lihat juga visual yang ditunjukkan oleh rekan kami Agnes Valencia maksud kami dari TPS 065 Lebak Bulus juga sudah melakukan
pencoblosan. Kita akan coba tanyakan kepada rekan kami yang ada di tempat Pramono saat ini. Teresia Silalahi, Tere. Bagaimana situasi di sana, Tere? Baik, nampaknya Tere belum mendengarkan suara dari studio. Pemirsa, seperti Anda lihat di layar kaca, saat ini Pramono sudah melakukan pencoblosan, begitu ya. Baik pemirsa, kita akan coba beralih ke Lebak Bulus. Kita akan kembali ke sana mendengarkan keterangan dari Rano Karno. Kebetulan anak-anak ada di situ, nggak di sini, nggak bareng sama saya. Dua anak saya ke sana, mantu saya juga ke sana gitu kan. Ya sebetulnya memang supaya ngeliat kampung gitu. Tapi alhamdulillah nih partisipasinya cukup lumayan. Pagi ini udah penuh lah gitu loh. Karena memang alhamdulillah ini kan menjadi hari libur nasional kan. Ya sekalian memang kita ajang silaturahmi dengan warga dan juga menyalurkan aspirasi. Itu aja intinya. Ada persiapan khusus dari Karno untuk menyambut tadi pencoblosan pada pagi? Aduh, nggak ada yang khusus amat. Malah semalam saya nonton bola 4 TV, bayangin. Jadi saya bangun jam 3 ya, habis subuh baru belum tidur lagi. Artinya memang udah trennya begitu. Setiap hari saya mungkin tidur jam 8, jam 3 udah pasti bangun. Abisnya mau ketemu Bu Mega nggak? Siang, jam 11 mungkin. Bukan ketemu Bu Mega minta kunjungin TPS gua. Kan kemarin kan udah kampanye, dicek masyarakat di sana. Ya, saya bilang Bu siap, insya Allah jam 11 saya rencana kebagusan sama Mas Pram. Setelah itu kita ke kamar hitung yang ada di hotel di sekitar Kuningan. Quick count dari PDIP sendiri nggak disiapkan belum? Sudah di DPD Jakarta, yang di kantor DPD Jakarta kalau mau. Tapi tentu ada ruangan yang bisa dikunjungi, ada yang tidak. Biasa itu. Tapi yang kalau terbuka ada di Kuningan. Kalau ini Bang, optimis nggak Bang? Optimis satu putaran. Kalau Ibu gimana Bu doanya? Insya Allah satu putaran. Satu putaran. Oke, ada lagi teman. Oke, cukup. Ya, thank you ya. Yes. Ya udah nggak apa-apa. Pemirsa, baru saja kita menyimak keterangan dari calon wakil gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang tadi memberikan keterangan kepada awak media. Dia mengatakan tidak ada persiapan khusus, begadang habis nonton bola untuk datang ke TPS. Dan tadi kalau kita mendengarkan juga informasinya, Rano Karno akan berangkat ke Kebagusan untuk bertemu dengan Pramono pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kita akan ke lokasi di mana Pramono mencoblos, begitu kita akan dengarkan langsung keterangan yang disampaikan. Saya sebagai warga yang memiliki hak pilih dan sekaligus sebagai calon di semua keluarga dan istri dan anak saya, tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Mudah-mudahan perhitungannya juga berjalan dengan lancar, terbuka, transparan. Bagi siapapun mempunyai akses untuk bisa melihat, menghitung hasil dari pemilihan gubernur Jakarta ini. Ini adalah pertama kali pemilihan gubernur Jakarta yang berlangsung secara langsung, yang tensinya tidak terlalu tinggi, berlangsung riang gembira. Hal yang sudah baik ini mari kita jaga bersama-sama. Secara khusus saya juga memberikan apresiasi baik untuk pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2 yang telah menjadi rival tapi bersama-sama menjadi calon yang berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi semua, terutama bagi warga Jakarta, dan jangan lupa semuanya untuk yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya, pilihlah secara baik dan rasional. Ya, saya akan memantau untuk sementara ini. Nanti memang tim telah menyiapkan ada baik untuk quick count, exit poll, dan sebagainya. Karena memang di era modern ini kan dengan gampang hasil segera bisa diketahui. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini kan ada kurang lebih 14.800 TPS lebih. Itulah yang kemudian ditunggu bersama-sama, mudah-mudahan hasilnya terbaik bagi warga Jakarta. Sementara pengen video call sama cucu.
Ya pesan saya sederhana aja. Apapun yang Pemirsa, saat nanti ini hasilnya kita melihat bagaimana situasi usai melakukan pencoblosan begitu ya, Cagup nomor urut 3 Pramono dan juga calon wakil gubernur nomor urut 3